Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 semester 2A. Kami akan mempresentasikan hasil dari studi lapangan yang telah kami buat pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berjudul Pengembangan Nasionalisme Generasi Muda Indonesia, Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme dalam Era Globalisasi. Nggak bisa Mohon maaf, tadi ada kendala. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada anggota bernama Reza Ramadhani, yang kedua ada Dian Cahyandia, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Isnaini Putri Azara. Sekarang masuk kepada bagian pembahasan yang akan dibacakan oleh Dian Cahyandia. Silakan Dian. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi sudah semakin maju, sehingga menyebabkan kaburnya batasan-batasan, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Dan permasalahan nasionalisme tidak bisa lagi dianggap sebagai permasalahan yang sederhana. Hanya dapat dianggap sebagai permasalahan yang sederhana saja. Dilihat dari pandang permasalahan pembangunan nasionalisme Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang serius. Dalam situasi seperti keadaan bangsa Indonesia, nasionalisme sangat diperlukan untuk mempertahankan keutuhan negara. Next slide. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu apa strategi generasi muda untuk meningkatkan perkembangan jiwa nasionalisme pada era globalisasi. Next slide. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peningkatan dan penghayatan nilai kebangsaan di era globalisasi, mendorong generasi muda Indonesia meningkatkan kesadaran nilai-nilai kebangsaan seperti air, kesetiaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan negara untuk membantu generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang lebih baik dengan mengembangkan kesadaran nasionalisme yang meningkatkan kualitas hidup, keamanan dan kesejahteraan, serta membangun diri bangsa yang kuat di kalangan generasi muda dengan menghormati dan menghargai nilai-nilai unik dan khas Indonesia. Next. Sini ada metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kualitatif deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian menyelidiki atau menggambarkan keadaan sosial yang diteliti luas dan mendalam. Menurut Boydan dan Taylor, pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang didapati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial yang menimbulkan perasaan dan pengamatan subjek. Data diambil melalui survei dengan menyebarkan kuesioner dengan metode teknik atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi.
penelitian dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau responden. Metode ini juga dianggap sebagai proses untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sampel dari populasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hasil dan pembahasannya adalah globalisasi telah mengubah segalanya, mulai dari aktivitas bahkan hingga karakter dan moral manusia pun dapat dirubahnya, termasuk jiwa nasionalisme generasi muda. Semakin majunya arus globalisasi membuat semakin berkurangnya juga rasa cinta dan bangga terhadap budayanya sendiri. Sehingga lambat laun rasa cinta, rasa memiliki dan rasa bangga terhadap budaya sendiri tersebut dapat sirna. Hal ini sangat berdampak negatif bagi jiwa nasionalisme generasi muda asli Indonesia. Nasionalisme merupakan hal yang paling mendasar dalam membentuk karakter suatu bangsa. Jiwa nasionalisme yang tumbuh dalam diri individu akan menjadi landasan untuk mencintai tanah air. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sikap nasionalisme pada generasi muda globalisasi sudah tersampaikan dengan baik, terbukti pada kuesioner yang kami sebar pada generasi muda berusia 15 hingga 30 tahun. Kebanyakan dari mereka mampu untuk melakukan sikap nasionalisme pada lingkungan sekolah dan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Hal yang sangat digarisbawahi adalah jarang sekali generasi muda berusia 15 hingga 30 tahun masih ada kesadaran untuk mengimplementasikan nasionalisme dibarengi dengan globalisasi yang positif. Slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Reza Ramadhani. Selanjutnya kesimpulan, pengaruh globalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk budaya dan nasionalisme. Nasionalisme merupakan bentuk kecintaan dan pengabdian kepada tanah air. Globalisasi memiliki dampak negatif yang signifikan, termasuk penurunan rasa cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Hal ini menyebabkan semangat nasionalisme generasi muda menjadi semakin luntur. Generasi muda seringkali lebih mementingkan diri sendiri daripada ikut andil dalam bersosialisasi dan bekerja sama untuk menggali jati diri sebagai anak-anak bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, generasi muda harus dianjurkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mereka juga harus selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia dan memperkuat jati diri bangsa agar tidak luntur. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks terhadap nilai nasionalisme generasi muda, sementara globalisasi membawa kemajuan teknologi dan informasi. Ia juga mengancam nilai-nilai nasionalisme dan budaya lokal. Untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, generasi muda harus diajarkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, serta memperkuat jati diri bangsa agar tidak luntur. Udah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.